Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 saya membagi satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini yang menjadi perenungan kita adalah temanya dosamu telah diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan terbesar dalam hidup ini adalah dosa. Dosa membawa manusia dari kematian menuju maut. Dosa membuat kita terpisah jauh daripada Tuhan. Dosa hanya dapat diselesaikan oleh anugerah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga kita dapat dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Dan kita dapat berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal, yang hidup di dalam aku. Itulah sebabnya kebanggaan kita sebagai orang percaya bukan hanya berbicara berkat, anugerah, bukan hanya berbicara tentang mujizat, tetapi salib. Di salib itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dosa kita diampuni, kita memiliki kepastian surga. Jadi setiap kita memandang salib, di hati kita ada damai, di hati kita ada sukacita, ada kekuatan, karena kita mengerti bahwa kalau bukan karena salib, hidup kita tidak ada apa-apanya, tetapi Kristus memikul salib buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya berita terbesar yang luar biasa yang kita dengar dalam hidup ini bukan berbicara tentang menjadi orang sukses, bukan hanya berita tentang itu, tetapi berita yang kita dengar, berita yang membawa sukacita adalah bahwa dosa kita telah diampuni. Karena dosa kita sudah diampuni, berarti kita tidak perlu lagi berjalan dalam kekhawatiran, tidak perlu lagi berjalan dalam ketakutan, karena kita akan dipimpin oleh Tuhan di dalam meraih kemenangan dan menuju kepada kemuliaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kapan kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni? Yang pertama adalah jika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Jika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam dosa adalah hidup yang pahit. Hidup dalam dosa adalah hidup yang penuh dengan kehancuran. Kita kehilangan damai sejahtera. Sekalipun kita dapat menutupinya, tetapi orang yang hidup dalam dosa, hidupnya itu tidak tentram. Hidupnya merana, hidupnya mencari pelarian ke tempat-tempat yang dapat membuat dirinya terhibur. Tapi hanya sementara waktu, karena ada perasaan takut, ada perasaan kekosongan yang terus mengejar dalam dirinya karena hidupnya hidup dalam dosa. Jalan satu-satunya adalah cepat bertobat dan sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Yang kedua adalah kapan kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang kedua adalah jika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kristus saja dapat berkata, biar bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Berarti yang Kristus sedang lakukan adalah Dia siap lakukan firman dan perintah Bapa. Mari kita siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup yang kita jalani sekarang ini. Yang ketiga adalah kapan kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang ketiga adalah jika kita merendahkan diri dengan segala ketulusan. Kesombongan adalah musuh terbesar dari pemulihan, karena orang sombong selalu merasa diri paling benar, merasa tidak perlu bertobat. Oleh karena itu Tuhan mencari orang yang mau merendahkan diri dan mau membereskan segala kesalahannya. Alkitab berkata bahwa hati yang hancur tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah kapan kita tahu bahwa dosa kita diampuni? Jika kita mau menjalankan ibadah dengan kemurnian hati. Artinya setelah kita bertobat, kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, mau melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.